warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadani dengan NIM 251404006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi mengenai landasan kurikulum sekolah dasar guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, apa sih itu landasan filosofis? Di sini berdasarkan landasan filosofis ada Pancasila, yaitu Pancasila juga dasar utama dalam kurikulum di Indonesia. Artinya, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab. Kemudian, ada pun aliran-aliran besar dalam landasan filosofis. Yang pertama ada idealisme, di mana fokus pada karakter dan spiritualitas. Aliran ini menekankan pada pembentukan karakter, moral, dan spiritual. Tujuannya juga pendidikan bukan hanya untuk pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang baik dan berakhlak. Kemudian yang kedua ada realisme, di mana fokus pada penguasaan materi sains dan sosial. Aliran ini fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan yang nyata seperti sains dan sosial. Siswa diharapkan memahami fakta dan dunia nyata secara logis. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme, di mana fokus pada pengalaman praktis untuk memecahkan masalah. Aliran ini menekankan pada pengalaman langsung dan juga praktik, di mana belajar harus berguna untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam memecahkan masalah. Kemudian ada pun paradigma pendidikan modern, yang dimana ada esensialisme dan perennialisme, yang dimana pewarisan budaya luhur dan pengembangan nalar atau logika. Berfokus pada hal-hal penting yang harus diwariskan dari generasi ke generasi, seperti nilai budaya, moral, dan kemampuan berpikir logis. Tujuannya agar siswa mempunyai dasar pengetahuan yang kuat. Kemudian ada pun progresisme, di mana kurikulum berpusat pada minat dan kebutuhan siswa atau child-centered. Pembelajaran berpusat pada siswa, yang dimana materi dan kegiatan disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan pengalaman siswa, supaya belajar terasa lebih bermakna. Kemudian ada pun rekonstruktivisme, di mana sekolah sebagai agen perubahan sosial dan pembaharu masyarakat. Sekolah berperan sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan diarahkan untuk memperbaiki masalah di masyarakat dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kemudian ada postmodernisme, di mana menghargai keberagaman budaya, dialog terbuka, dan keunikan individu. Hal ini menghargai perbedaan dan keberagaman. Setiap individu dianggap unik dan pembelajaran dilakukan melalui dialog terbuka serta berbagai sudut pandang. Kemudian ada pun landasan psikologis karakter siswa sekolah dasar. Nah, aspek perkembangan ini berarti materi pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, menyesuaikan materi dengan tahap operasional konkret atau butuh media nyata, emosi yang stabil, dan interaksi sosial. Nah, di sini ada pun teori belajarnya, yaitu ada behaviorisme, di mana stimulus dan respon atau reward. Belajar terjadi ketika adanya stimulus atau rangsangan dan respons atau tanggapan. Biasanya diperkuat dengan reward atau hadiah agar anak mudah termotivasi. Kemudian ada kognitisme, yang dimana proses berpikir dan pemahaman berfokus pada cara berpikir anak, bagaimana mereka memahami, mengingat, dan memproses informasi. Kemudian ada konstruktivisme, yang dimana membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung.
Di sini, anak belajar dengan mengalami pengalaman yang langsung dan membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman tersebut. Kemudian ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah dasar penyusunan pendidikan yang melihat hubungan antara sekolah dan juga masyarakat. Nah, di sini ada relevansi masyarakat, seperti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan zaman, misalnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan agar siswa tidak tertinggal. Nah, kemudian ada kultural, di mana pendidikan harus menghargai budaya, adat, dan perbedaan latar belakang siswa, sehingga pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan mereka. Kemudian ada implikasi. Di sini siswa dipersiapkan agar bisa hidup di masyarakat, seperti mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan berperan aktif. Kemudian ada pun landasan teknologi dan komponen kurikulum. Yang pertama itu landasan teknologi kurikulum, seperti memanfaatkan teknologi seperti internet, aplikasi belajar, video, dan lain-lain, yang dimana untuk membantu proses belajar jadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai perkembangan zaman. Teknologi juga dimudahkan guru untuk mengajar dan siswa memahami materi. Yang kedua, konsep kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis, tetapi tetap fleksibel atau bisa menyesuaikan kebutuhan siswa, sesuai prinsip merdeka belajar. Kemudian yang ketiga, 4 komponen utama kurikulum. Yang pertama ada tujuan, di mana hasil yang ingin dicapai, misalnya siswa memahami materi tertentu. Kemudian yang kedua ada materi, isi pembelajaran yang akan dipelajarinya. Kemudian yang ketiga ada metode, seperti cara atau strategi mengajar, seperti diskusi, praktik, ceramah, dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi, di mana cara menilai hasil belajar seperti tes, tugas, observasi untuk melihat keberhasilan dan perbaikan. Kemudian ada pun kesimpulan dari materi landasan sosial ini adalah kurikulum sekolah dasar yang ideal tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademik atau kognitif, tetapi juga harus mengembangkan aspek emosional dan sosial pada siswa. Dengan keseimbangan ketiga aspek tersebut, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter baik, mampu berinteraksi dengan orang lain, serta siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.